Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah pencipta kita, yang masih memberikan kita kesempatan kembali untuk bisa beribadah pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang masih memberkati kita, mengizinkan kita untuk kita bisa mengerjakan dan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang 1 minggu yang lalu. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan dan kasih setia yang masih Tuhan berikan kepada kita. Adapun yang menjadi tema kita pada minggu ini adalah kasih persaudaraan. Kita akan memulai ibadah. Jemaat diundang berdiri. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, memasuki hadirat-Nya yang kudus. Sembah dan pujilah memenuhi tahta-Nya. Mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bertepuk tanganlah dengan gembira, hai segala bangsa. Pujilah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung yang menguasai seluruh bumi. Pujilah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Allah sudah menaiki tahtanya, diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Nyanyikanlah pujian bagi Allah, nyanyikan pujian bagi Raja kita. Allah duduk di atas tahtanya yang suci, Ia memerintah atas bangsa-bangsa. Allah adalah Raja di seluruh bumi. Pujilah Dia dengan nyanyian penuh seni. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh sukacita kami memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau setia menuntun perjalanan hari-hari kehidupan kami.
Kiranya Roh Kudus memimpin kami yang bersekutu ini, menumbuhkan iman percaya kami, tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kami bahwa hanya Yesus Kristus jalan keselamatan. Olehnya kami menjadi anak bagi-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk merasakan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Dia Allah kita yang perkasa, yang menciptakan langit dan bumi. Hai, pujilah matahari. Hai, bumi, pujilah Dia, penciptanya. Biarlah seluruh bumi mau memuji Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru. Memuji pencipta kita. Kita nyanyikan dari bait yang kedua. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang, terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengakui dosa kita. Bapa Sorgawi, firman-Mu mengatakan kepada kami, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa kami lebih sering hanya mengasihi diri kami sendiri. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa kami sering jatuh dalam dosa, mementingkan diri sendiri. Ya Bapa, ampunilah kelemahan kami, kasihanilah kami. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kami teringat akan firman-Mu yang mengatakan, marilah kepadaku kamu yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami mengaku kepadamu bahwa kami seringkali mengabaikan suara panggilan-Mu. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku berkata,
Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman-Nya, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Siapakah kita yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus? Walau kita tidak layak, namun karena belas kasihannya sajalah kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa. Untuk itu mari kita responi pengampunan dosa yang telah Allah berikan. Ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku. Kaulah penuh anugerah, darah benarmu dicurahkan. Kita nyanyikan dari bait yang kedua. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah putramu dicurahkan, membasuh dosa dan jalan. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Kebaktian Minggu berbahasa Indonesia, Minggu 27 Juni 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian minggu yang lalu yang telah terlaksana dengan baik
dan dihadiri oleh jemaat sebanyak 173 viewers dengan persembahan sebesar Rp455.000. Terpujilah Tuhan, Sang Pemilik pelayanan. Yang kedua, kembali kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua, secara khusus bagi yang pertama sekali beribadah melalui channel GKPS Padang Bulan. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini. Kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan, semakin bertumbuh dalam iman dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Parlindungan Situmorang. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kita. Yang kelima, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman pada minggu depan 4 Juli 2021 adalah Bapak Situa John Ripurba MTH. Mari kita dukung dalam doa dan mari mengajak saudara dan teman untuk mengikutinya. Yang keenam, jam doa bahasa Indonesia diadakan setiap hari Selasa pada pukul 20.00 WIB. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan topi doanya pada nomor yang tertera pada layar. Yang ketujuh, kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Juga meningkatkan stamina dan makanlah makanan yang bergizi, serta berolahraga. Demikianlah warta jemaat kita pada malam hari ini. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kepadamu ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Allah pemilik hidup kami, Allah yang perkasa, Allah yang masih terus dengan setia memberikan cinta kasih-Mu kepada kami, yang masih terus dengan setia memberkati setiap perjalanan hidup kami ya Bapa. Sungguh kami sangat bersyukur, sungguh kami bersuka cita memiliki Allah yang seperti-Mu, pribadi yang sangat berbelas kasihan kepada kami anak-anak-Mu. Ketika pun kami jatuh, Engkau masih terus dengan setia menemani kami. Ketika kami dalam suka maupun duka, Engkau juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ketika Engkau telah menebus dan membebaskan kami dari belenggu dosa. Kini kami telah hidup di dalam Engkau. Biarlah kami juga mau menceritakan akan bagaimana cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mau membagikan itu ya Tuhan kepada sesama kami. Bapa yang maha baik, kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, yang Tuhan masih izinkan kami bisa mengerjakan segala aktivitas kami hari lepas hari. Waktu demi waktu, tidak sedikit pun Tuhan melewatkan semua yang kami jalani, semua yang kami kerjakan ya Tuhan. Tuhan, kami mau terus bersyukur kepada-Mu. Terima kasih juga ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami bisa beribadah pada malam hari ini. Itu semua karena kesempatan yang Engkau berikan. Biarlah kami mau terus menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa yang maha baik, terima kasih juga kami ucapkan. Ketika di masa-masa pandemi ini pun Tuhan, Engkau yang juga masih memberikan kami melalui berbagai cara untuk kami bisa tetap beribadah. Walaupun masih melalui online, tapi biarlah itu juga tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi sukacita kami untuk mau terus bersekutu, untuk mau memuji-Mu ya Bapa. Bapa yang maha baik, saat ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk saudara-saudari kami yang telah berulang tahun di sepanjang 1 minggu yang lalu. Kami sungguh bersyukur untuk pertambahan usia yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah Engkau yang memberkati mereka, biarlah Engkau juga ketika pertambahan usia mereka, Engkau juga menambahkan setiap berkat-berkat-Mu kepada mereka. Dan apapun yang mereka rindukan, Engkau ya Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup mereka. Bapa, kami juga tidak lupa untuk berdoa dalam penantian-penantian kami. Baik dalam penantian untuk menyelesaikan studi kami, dalam penantian pencarian pekerjaan kami di masa-masa pandemi ini, dalam penantian pencarian teman hidup, bahkan dalam penantian untuk keturunan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kami semua, anak-anak-Mu yang masih terus dalam penantian, menantikan jawaban doa dari Engkau. Biarlah Tuhan
ketika dalam masa-masa ini kami mau terus berhikmat, kami mau terus dengan tenang, kami mau terus dengan sabar menantikan setiap jawaban doa-Mu. Biarlah ketika masa-masa penantian ini semakinlah Tuhan semakin kuat dan semakin bertambahlah iman kami kepadamu. Kami mau terus yakin bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik dan kami mau terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam masa-masa pemulihan, dalam kesehatan, yang terus berjuang ya Tuhan untuk melawan sakit, bahkan dalam masa-masa pandemi ini. Kami mau berdoa Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka, Engkau yang memberikan pemulihan kesehatan kepada mereka melalui obat-obat, bahkan melalui dokter maupun perawat yang dalam proses penanganan ya Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau menyayangi kami semua. Biarlah kami juga di masa-masa ini kami mau terus mengandalkan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang berduka, yang kehilangan orang-orang yang dicintai, yang dikasihi ya Tuhan. Bapa, Engkau yang memberikan penghiburan yang sejati kepada mereka. Yakinkan dan hiburlah mereka yang melalui Roh Kudus-Mu yang Engkau materaikan kepada mereka ya Tuhan, bahwa ini adalah yang terbaik dan ini adalah tidak lepas dari rencana-Mu untuk kami semua ya Bapa. Bahkan ya Tuhan, kami bersyukur di masa-masa ini kami juga mau berdoa untuk proses pendistribusian vaksin ya Tuhan. Sampai saat ini sudah semakin banyak jemaat-Mu, anak-anak-Mu, masyarakat yang ada di Indonesia yang sudah divaksin. Tapi biarlah ketika kami sudah divaksin, Engkau ingatkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami tidak terlena sedikit pun. Meskipun kami sudah divaksin, kami juga tetap harus menjaga diri kami supaya tidak terlena. Dan kami mau menjaga jarak dan terus memberikan dan mengingatkan kepada sesama kami untuk tidak lengah ya Tuhan dalam masa-masa berjuang melawan pandemi ini ya Bapa. Kami mau berdoa untuk proses pendistribusian, biarlah semuanya bisa terdistribusi dengan baik ya Tuhan. Bahkan untuk proses vaksinasi, biarlah semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik tanpa adanya hambatan ya Bapa. Bahkan ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tenaga-tenaga medis ya Tuhan yang masih terus berjuang, saudara-saudari kami melalui profesi mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan daya tahan tubuh yang fit dan fisik yang stamina yang tetap baik ya Tuhan, supaya terus berjuang dalam penanganan pasien yang masih terus berjuang dalam pemulihan ini ya Tuhan. Engkau memberikan mereka kesehatan, menjaga keluarga mereka juga ya Bapa. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi sampai jajaran yang terendah Bapa, dalam terus mengupayakan untuk stok vaksin ya Tuhan. Biarlah kami yakin berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintahan kami, supaya bagaimana seluruh masyarakat bisa mendapatkan vaksin ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati seluruh pemerintahan kami, bisa terus berhikmat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia ya Tuhan. Begitu juga kami, masyarakat, kami juga mau mendukung setiap proses, setiap keputusan-keputusan yang diberikan oleh pemerintah kami. Karena kami tahu ketika pemerintahan kami memberikan keputusan, pasti itu adalah yang terbaik. Dan Engkau membantu kami, mengingatkan kepada kami untuk kami bisa mengerjakannya. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebaktian yang dilaksanakan di GKPS Padang Bulan. Kami mau berdoa untuk ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, bahasa Simalungun, bahkan bahasa Indonesia, yang setiap minggu masih terus dengan rutin dikerjakan. Biarlah Engkau juga mengingatkan kepada kami bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang menjadi bagian ataupun pelayanan kami, tapi terlebih Tuhan, kami bisa menikmati persekutuan kami dengan Engkau. Sebab itulah yang paling penting. Engkau tidak melihat apa yang ada pada diri kami, tapi bagaimana Engkau mau melihat hati kami yang mau dengan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami berkat bagi orang-orang di sekitar kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, sehingga kami bisa menjadi kitab terbuka ketika orang-orang melihat diri kami,
Biar benarlah ya Tuhan, Kristus juga Allah yang ada dalam diri kami ketika orang melihat. Sehingga kami juga bisa menjadi anak-anak-Mu yang berintegritas, yang mengerjakan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi bagaimana kami mengerjakan dan melakukannya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami terus mau berdoa untuk saudara-saudari kami, keluarga kami, orang tua kami yang jauh dari kami. Engkau yang terus menjagai mereka. Sehingga ya Tuhan, ketika pun selesai masa pandemi ini, kami bisa kembali lagi saling bertegur, saling bertemu ya Tuhan, untuk berbagi suka maupun duka. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Dalam 1 minggu ke depan, segala hal yang akan kami kerjakan, tak luput kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berotoritas dalam hidup kami, dan segala yang kami kerjakan hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan persembahan yang terbaik untuk korban syukur kita kepada Allah yang mengasihi kita. Firman Tuhan yang melandasi pemberian persembahan kita kepada Tuhan pada malam ini saya bacakan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-14 dan 15. Demikian sabda Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Mari memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, sembari bernyanyi, bukan karena upahmu. Nomor e-wallet yang tertera pada layar. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Kita nyanyikan dari bait yang kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan
Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman dan dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai merasakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Firman Tuhan, ya dan amin. Firman-Nya nyata, dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Jemaat-Mu saat
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita segera akan merenungkan sabda Tuhan bersama-sama. Mari kita terlebih dahulu merendahkan hati, berdoa kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk keindahan kasih persaudaraan di antara anak-anak Tuhan, umat-Mu, orang-orang tebusan-Mu, saleh-saleh-Mu. Terima kasih untuk setiap pribadi untuk memberi diri di dalam merajut persaudaraan yang indah di dalam Tuhan, untuk menjalani kehidupan bersama, menjalani kehidupan pelayanan ibadah, dan di dalam keseluruhan hidup yang kami boleh lakukan dan jalani sebagai pengalaman bersama mengikut Tuhan Yesus. Kami bersyukur komunitas yang kami bangun sesama anak-anak Tuhan boleh saling melengkapi, saling menolong dan meneguhkan untuk kami menjalani kehidupan seperti saat ini. Dalam masa-masa kondisi yang sulit yang sedang kami hadapi secara bangsa, secara gereja, bahkan secara keluarga pribadi lepas pribadi di masa pandemi yang masih terus berlangsung di negeri kami saat ini. Kuatkan dan teguhkanlah kasih persaudaraan di antara umat-Mu. Itulah sebabnya kami rindu belajar dari sabda Tuhan malam ini. Urapi kami, biarlah pengalaman yang baru kami boleh terima dari kebenaran firman-Mu untuk kami jalani sebagai anak-anak Tuhan. Terpuji nama-Mu, urapi hamba-Mu menyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis dengan tema kasih persaudaraan. Saya mengajak kita membaca satu bagian sabda Tuhan dari 2 Samuel pasal yang kedua. 2 Samuel pasal pertama ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Inilah sabda Tuhan bagi kita. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. Saya akan bacakan kepada kita. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonathan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun. Jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata perang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memiliki banyak teman.
teman satu kampung, teman satu sekolah, bisa teman satu kerja, teman satu kampus, atau teman satu lingkungan. Banyak lagi. Saya punya teman kurang lebih 5.000 orang. Teman di Facebook, media sosial. Tapi tidak semua dari temanku itu bisa menjadi sahabat, bisa menjadi saudara di dalam Tuhan, bisa naik level dari sekedar teman menjadi sahabat. Saudara-saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kualitas teman itu jauh di bawah kualitas sahabat. Dan persahabatan sejati sesungguhnya harusnya terbangun di dalam persaudaraan yang dilandaskan atas kasih. Kasih Kristus, kasih agape dari Tuhan. Maka kalau ada orang bertanya, berapa orang sahabatmu saat ini yang kau bisa sebutkan namanya? Kita bisa sebut, mungkin 5, 10, 20. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, di komunitas manakah para sahabatmu itu berada? Hubungannya dengan kamu dalam komunitas apa? Harusnya kita bisa menjawab, komunitas sebagai sesama anak-anak Tuhan. Komunitas sebagai orang percaya, anak-anak tebusan Tuhan. Maka persahabatan sejati seharusnya kita bangun di dalam bingkai kasih Kristus. Dalam bingkai persaudaraan di dalam Tuhan. Itu sebabnya Alkitab sejak perjanjian lama ke perjanjian baru memberi gambaran yang sangat jelas dan indah. Komunitas-komunitas umat Tuhan diikat di dalam sebuah bingkai. Itulah kasih persaudaraan. Dan akan sangat mengherankan, bahkan mungkin saya katakan menjadi sebuah kesaksian yang sangat buruk, menjadi sebuah kesedihan bagi Tuhan Allah kita, kalau komunitas dalam gereja, komunitas orang percaya sebaliknya justru saling memusuhi. Maka kesaksian gereja akan sangat negatif di sepanjang sejarah gereja kalau ada sesama umat Tuhan tidak bisa akur, jauh dari kehidupan kasih Kristus. Mazmur 133 memberi gambaran umat Israel sebagai satu komunitas yang dikhususkan Tuhan. Kalau lebih jauh, sebetulnya mengapa Tuhan Allah harus memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim? Bukankah tanah Ur Kasdim di daerah aliran 4 sungai? Itu yang digambarkan di Kejadian pasal yang kedua. Bagaimana suburnya daerah Mesopotamia itu. Bagaimana menjanjikannya sebetulnya daerah Mesopotamia kalau dirujuk ke penciptaan di Kejadian pasal 1, itulah daerah Taman Eden itu. Lalu Abraham harus dipanggil dari sana. Menjadi memulai satu umat, satu bangsa yang terasing, berbeda dengan klannya, komunitasnya, teman-teman sekampungnya, bahkan saudara-saudaranya secara garis keturunan. Memulai satu hidup baru di tanah perjanjian yang disiapkan Tuhan. Dan dari sinilah terbangun sebuah komunitas yang disebut umat Allah, yang disebut keluarga Allah, yang disebut orang-orang pilihan Tuhan. Dan dilandaskanlah kehidupan persaudaraan mereka di dalam kasih. Itu sebabnya Mazmur 133 setiap kali mereka datang ke bait Allah, kesempatan-kesempatan yang sangat berharga dari semua penjuru tanah perjanjian, dari semua penjuru negeri Israel berkumpul
bersama-sama menyembah Tuhan. Perkumpulan komunitas pada saat itu atau ikatan persaudaraan yang dibangun saat berkumpul seperti itu. Mazmur 133 mengajarkan betapa baik dan indahnya. Dan kalau kita baca sampai ayat ketiga, ada berkat Tuhan, dikirim Tuhan dalam persekutuan seperti itu. Karena ada landasan kasih Allah. Terpujilah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud dan Jonatan memberi gambaran yang sangat indah dalam bacaan kita malam hari ini. Siapakah Daud? Siapa Jonatan? Kita bisa mengerti itu dari informasi pasal-pasal sebelumnya. Mulai dari 1 Samuel pasal yang ke-18 dan seterusnya sampai ke 2 Samuel ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian yang kita baca tadi 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27, sesungguhnya ini adalah sebuah ratapan betapa gugur para pahlawan. 3 kali disebutkan di ayat yang ke-19, 25 dan 27. Sebuah ungkapan seruan duka cita yang sangat dalam dari seorang Daud, hamba Allah yang sangat luar biasa itu. Padahal yang meninggal, mati, gugur di dalam peperangan yang disebutkan di dalam bagian ayat yang kita baca ini, salah satunya adalah Saul, ayahnya Yonatan, mertuanya Daud sesungguhnya itu. Karena istri Daud yang pertama adalah anak perempuannya Saul. Tapi kita bisa mendapat gambaran dari catatan Alkitab. Saul justru menjadi musuh yang sangat-sangat begitu banyak mengancam nyawa Daud pada masa mudanya itu. Dari mana asal mulanya? Bermula dari Daud mengalahkan Goliat atas restu dari Saul sebagai raja. Tapi ketika kemenangan yang gilang gemilang diraih oleh Daud karena mengandalkan kuasa Tuhan, rakyat, orang banyak menyambut kepulangan pahlawan itu dengan nyanyian yang sangat tidak mengenakan di kuping Saul. Kalau Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, dari sini awalnya Daud menang dengan peperangan yang dahsyat di hari-hari berikutnya oleh karena Tuhan bekerja di dalam dirinya. Tapi Saul sebagai seorang raja tidak bangga dengan prestasi Daud itu. Dia cemburu. Dia tidak nyaman ketika Daud mulai semakin diagungkan, dielu-elukan rakyatnya. Maka lihatlah, sejak itulah Saul menaruh dendam dan ingin membunuh Daud. Alkitab mencatat ada 8 kali Saul mau membunuh Daud. Saya pernah cari tahu itu secara mendetail waktu saya mengerjakan tugas kuliah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hitungan pertama kita mulai dari waktu Daud memainkan kecapi bagi Saul di istananya, tapi Saul melemparkan tombak kepada Daud. Itu yang pertama. Sampai yang terakhir. Kita bisa Bible reading, cari PA pribadi, 8 kali Saul mau membunuh Daud. Dan Daud punya kesempatan 2 kali bisa dengan mudah sebetulnya membunuh Saul. Pertama ketika Saul masuk ke gua Adulam, buang hajat, gelap. Saul ada di dalam, Daud mengendap-endap masuk ke dalam. Dipotongnya ujung jubahnya Saul dengan pedangnya.
Artinya dalam kondisi itu sekali tusuk sebetulnya Saul sudah mati dia. Tapi Daud tidak melakukannya. Dia pergi lalu dari jauh berteriak dia. Dipanggilnya bapa mertuanya itu dengan ucapan bapa. Ditunjukkannya potongan jubahnya. Dan dia katakan, kalau aku bermaksud jahat aku bisa membunuhmu. Tapi Daud berulang kali mengatakan tangannya tidak akan diangkatnya untuk berbuat jahat, apalagi sampai membunuh orang yang diurapi Tuhan. Mulia sekali. Jonathan kita bisa lihat anak dari Saul, pangeran mahkotanya. Andaikan Saul sebetulnya berganti mangkat, maka yang secara hierarki penggantinya seharusnya adalah Jonathan. Tapi lihat bagaimana persahabatan di antara kedua anak-anak Allah ini, anak Tuhan ini. Mulai ayat 18. Jonathan sebetulnya memulai sebuah kekaguman yang luar biasa terhadap Daud, bukan karena dia iparnya. Artinya Itonya, saudari perempuannya Jonathan, menjadi istri Daud. Bukan di situ letaknya. Tapi kekaguman Jonathan kepada Daud dimulai dari bagaimana Tuhan Allah mengurapi Daud menjadi seorang yang sangat hebat di tangan Tuhan, menjadi pahlawan yang dipakai Tuhan. Daud adalah seorang yang luar biasa mulai sejak mengalahkan Goliat itu. Sebetulnya dia adalah jenderal perang yang harusnya bisa diandalkan Saul, pemimpin perang yang bisa diandalkan. Tapi disinilah letak kerugian yang amat sangat. Saul lebih memilih memusuhi Daud dibandingkan memakainya menjadi kekuatan perangnya. Tapi berbeda sekali dengan Jonathan. Jonathan mengagumi Daud. Dan lihat mulai 1 Samuel pasal 18. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya, dan seterusnya. Ayat 3 kita melihat Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Saul dan Yonatan gugur, satu musuhnya, satu sahabatnya. Tapi mari lihat dari sisi kekuatan iman dari Daud. Gugur Saul bukan berarti itu menyenangkan hati Daud. Justru itu menjadi sebuah kesedihan yang luar biasa dari Daud. Daud menuliskan ratapan yang tadi kita baca itu, betapa gambaran seorang yang mengasihi Saul, mengasihi Daud sama bobot, mengasihi Yonatan sama bobotnya di dalam ratapan ini. Tidak dibedakannya. Betapa gugur para pahlawan, dua-duanya sama bobotnya. Dinyatakan itu 3 kali. Apa artinya bagi kita? Daud membangun persaudaraan atas nama umat Tuhan, orang-orang pilihan Allah, didasarkan kepada kasih dan pengampunan. Ini sangat penting, saudara-saudara. Kita tidak perlu diajari lebih jauh bagaimana kasih persaudaraan di antara kita. Ikatan yang sangat hebat itu adalah kasih. Tetapi
banyak anak-anak Tuhan seperti kita masih harus belajar banyak bagaimana mengampuni di dalam persaudaraan. Kalau ditanya orang, apakah engkau mengasihi sahabat-sahabatmu di dalam Tuhan? Pasti. Apakah engkau mengasihi istrimu? Pasti. Suamimu? Iya. Anak-anakmu, orang tuamu dan seterusnya. Keluarga besarmu. Tapi ketika ada satu kesalahan, kadangkala anak-anak Tuhan seperti kita terlalu susah untuk mengampuni. Dan tidak sanggup lagi menerima dia yang bersalah itu sebagai sahabat. Saul, berapa kali kesalahannya terhadap Daud? Saya katakan tadi ada 8 kali Saul mau membunuh Daud. Tetapi bagi Daud, 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul tidak pernah dilakukan itu. Dan ketika meninggal, orang yang berikhtiar membunuh, melenyapkan nyawanya, justru ditangisi dengan sangat sedih. Saul dan Yonatan justru dinyatakan sebagai kepermainan. Ayat yang ke-19 itu dalam sekali. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Bagi Daud bisa membedakan hubungan secara pribadi dia dengan Saul. Ada ancaman yang mengancam dia dalam kurun waktu 10 tahun. Saudara-saudara, saya ingatkan kita, sejak Daud diurapi oleh Samuel di kampungnya di Bethlehem menjadi raja, sampai akhirnya nanti Saul meninggal, lalu Daud dengan menari-nari membawa tabut perjanjian masuk Yerusalem. Sejak itulah dia duduk di tahta sebagai raja. Maka kurun waktu ini adalah 10 tahun. Artinya sejak Daud diurapi menjadi raja sampai dia duduk di tahtanya, waktu yang kurun waktu itu ada 10 tahun. Artinya sejak Saul memanggil Daud memainkan kecapi di istananya, sampai nanti Saul meninggal, Daud sebetulnya secara de jure, secara hukum, artinya sudah diurapi oleh Samuel secara resmi atas pilihan Tuhan. Dia sebetulnya sudah raja resmi karena diurapi seorang nabi. Tapi sampai akhirnya dia bisa duduk pertama kali di istana butuh waktu 10 tahun. 10 tahun ini justru dia dimusuhi, dikejar-kejar dan ingin dibunuh oleh Saul. 10 tahun bukan waktu yang sangat singkat. Dan dalam kondisi pelarian. Tapi orang yang berikhtiar membunuh dia selama 10 tahun. Dilepaskannya pengampunan kepada orang itu. Dia meratap ketika Saul meninggal. Kekuatan sebuah persaudaraan di dalam Tuhan. Poin yang sangat penting yang pertama adalah satu paket kasih dan pengampunan. Kalau kita saling mengasihi sebagai saudara, maka lepaskan jugalah pengampunan yang dari Tuhan yang sudah kita alami dan kita lepaskan kepada orang lain ketika mereka bersalah. Yesus Kristus menjadi teladan terbaik dalam hal itu. Yesus ketika disalib, dari 7 perkataan di kayu salib itu, yang pertama kali adalah, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Lihat, terhadap musuh yang sedang berikhtiar membunuh Yesus pada waktu itu, justru Yesus melepaskan pengampunan. Saudara, ini sangat penting. Gereja hari ini
dipanggil Tuhan untuk terus membangun kasih persaudaraan, betul. Tapi di dalam komunitas kita sebagai saudara di dalam Tuhan, tetaplah memiliki kekuatan rohani untuk bisa saling mengampuni. Sejarah gereja di waktu-waktu yang lalu mencoreng kesaksian kita. Ada kalanya kita berkelahi di gereja yang satu dengan yang lain, denominasi yang satu dengan denominasi yang lain. Bahkan di satu gereja lokal bisa ada perkelahian. Di dalam sebuah kepengurusan gereja bisa ada pertengkaran yang hebat dan seterusnya. Oke, itu hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau toh harus terjadi, Bapak Ibu, masih ada satu senjata pamungkas untuk tetap membangun dan mengikat persaudaraan di antara umat Tuhan. Itulah pengampunan. Satu paket dengan kasih. Kasih dinyatakan oleh Jonathan dan Daud. Dikatakan, berpadulah jiwa Jonathan dan jiwa Daud. Apa yang memadukannya? Memadukannya ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Saudara, bagaimana Daud mengasihi itu? Dikatakan, saya bacakan pasal 1 Samuel 20 ayat 42. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Di sini rahasia keduanya. Tuhan akan ada di antara aku dan engkau. Tuhan akan ada di antara aku dan engkau. Maka ikatan kasih persaudaraan sebagai anak-anak Tuhan dalam gereja diikat oleh karena kita memanggil sama kepada Bapa yang satu itu. Dan kita semua anak-anaknya. Karena kita memanggil Tuhan kepada juru selamat kita yang satu itu. Dan kita semua adalah umat tebusannya. Dan kita semua ketika kita percaya pada Yesus Kristus lahir baru, Roh Allah masuk ke dalam hidup kita. Roh Kudus memeteraikan kita. Dan kita semua diikat dengan kasih sebagai buah dari urapan Roh Kudus itu. Jadi ada kasih. Dan yang lebih indah adalah ada Allah Tritunggal yang mengikat kita. Itu sebabnya Yesus bilang di dalam Yohanes pasal 17, kesatuan tubuh Kristus sebagai saudara di dalam Tuhan sama seperti ikatan antara Yesus sebagai anak dengan Bapanya. 4 kali Tuhan Yesus mendoakan supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu. Bacalah Yohanes pasal 17 itu. Doa Tuhan Yesus semalam-malaman sebelum dia memulai Via Dolorosa. 3 tahun kurang lebih bersama muridnya. Yesus mendoakan mereka supaya mereka menjadi satu. 4 kali saudara-saudara. Silakan Bible reading Yohanes pasal 17. Penting sekali bagi Yesus persaudaraan umatnya itu. Kesatuan Yesus dengan Bapanya. Itulah gambaran kesatuan tubuh Kristus. Maka ini tidak main-main. Itu sebabnya gereja, kalau orang dunia menanyakan, apa keistimewaan kalian sebagai gereja, sebagai Kristen? Orang segala sesuatu boleh diambil dari kita, ya. Entah apa macam-macam tantangan, hambatan, bahkan gedung gereja kita bisa juga dimusnahkan. Tapi yang tidak bisa diambil dari kita adalah kami ada kasih di antara umat Tuhan ini. Persaudaraan yang tidak bisa dipisahkan apapun karena Allah Tritunggal ada di dalam kami. Oh, betapa indahnya itu. Maka akan sangat malu kita kepada Allah kita
Kalau ada permusuhan-permusuhan di antara umat Tuhan, ada SKT, ada ketidakenakan dan seterusnya, kesalahan-kesalahan masa lalu dari sahabat kita simpan dan seterusnya. Bereskanlah. Kasih dan pengampunan selalu satu paket. Yang berikutnya saudara, perasaan duka cita Daud karena kematian sahabatnya Jonathan diungkapkannya dengan sangat-sangat dalam. Batin dia menjerit, menguras tenaganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat yang sama Saul memusuhi dia, tapi di saat yang sama dia harus membangun persahabatan dengan anak yang memusuhi dia, Jonathan. Dan lihat pengorbanan Jonathan. Dia lebih memilih persahabatan dengan Daud dibandingkan dengan tetap mendampingi papanya yang memang bersalah. Dalam pertemuan, dia lebih memilih meninggalkan pertemuan itu, memilih menyampaikan pesan kepada Daud bahwa ayahnya murka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ikatan ini sebuah pengorbanan dari persahabatan. Lihat apa yang diberikan Jonathan. 1 Samuel pasal 18. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ini adalah makna politis yang sangat dalam. Selain dari makna kasih persahabatan. Semua yang diberikan Jonathan ini adalah lambang kekuasaan. Artinya apa? Dialah seharusnya yang menggantikan Saul kalau Saul sudah tidak menjadi raja. Karena dia mahkota, pangeran mahkotanya. Tapi lihat, Jonathan tidak memikir panjang untuk memberikan semua itu kepada sahabatnya Daud. Dan ini adalah lambang kuasa, lambang pemerintahan. Jubah, terus baju perang, pedang, panah, ikat pinggang. Jonathan sudah melihat dengan mata iman, yang akan menggantikan papaku adalah orang ini, sahabatku ini. Apakah Jonathan tahu bahwa Daud sudah diurapi oleh Samuel 10 tahun yang lalu di Bethlehem? Saya kira enggak, karena peristiwa itu dirahasiakan. Tapi dengan mata iman, Jonathan sudah bisa melihat bukan aku pengganti raja, tapi dia. Coba kita cari orang muda seperti apa yang merelakan kesempatan seperti ini seharusnya menjadi raja, tapi diberikan kepada sahabatnya. Luar biasa dalamnya persahabatan itu. Dan ini makna politis. Tuhan sudah memproteks demikian. Jonathan bisa mengerti itu. Maka sebuah persahabatan akan diwarnai dengan pengorbanan. Harga yang harus dibayar, itu poinnya. Dalam kasih persaudaraan, gereja Tuhan, ada harga yang harus kita bayar untuk membangun dan merajut persaudaraan itu. Bisa waktu, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa bentuk bantuan-bantuan, bahkan dalam bentuk uang dan harta benda. Supaya semua sahabat kita, saudara kita di dalam Tuhan bisa merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya responsori yang tadi kita baca dari 2 Korintus pasal 8 itu. Ada jemaat Makedonia. Mereka dikatakan sangat miskin dan juga banyak sekali pergumulan.
Tapi ketika didengar mereka ada saudara-saudara di Yerusalem mengalami kesulitan hidup yang mungkin jauh lebih sulit dari mereka. 2 Korintus pasal 8 itu mengajarkan kepada kita, mereka memberi melebihi kekuatan, melebihi kemampuan mereka supaya bisa membantu saudara mereka di dalam Tuhan di Yerusalem. Dan ini menjadi cambuk yang luar biasa, seperti meletakkan bara di punggung. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, istilah itu terhadap jemaat Korintus, penerima surat 2 Korintus itu. Jemaat Korintus jauh lebih kaya-kaya. Mereka adalah orang-orang yang berhasil secara ekonomi. Sama-sama dengar saudara di Yerusalem mengalami kesusahan, tapi mereka tidak tergerak sedikit pun untuk membantu. Maka dipakai Pauluslah contoh orang Makedonia itu. Jemaat Tuhan di Makedonia ini. Jemaat Korintus, lihatlah, aku kasih tahu kamu ya. Jemaat Makedonia itu menderita luar biasa. Pergumulannya hebat, mereka miskin, tapi mereka membantu. Kalian? Kira-kira itu isinya itu. Saudara, apa yang diingatkan kepada kita? Sebuah kasih persaudaraan diwarnai dengan kesiapan kita untuk rela berkorban. Jonathan melakukan itu. Daud pun melakukan itu. Dan gereja Tuhan mengambil teladan dalam hal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa pandemi ini ada banyak orang kesusahan. Jemaat kita juga bisa kesusahan. Di awal-awal pandemik saya ingat betul gereja kami, GMI Gloria, gereja-gereja yang lain. Hebat luar biasa. Bagi sembako. Masih ingat? Tapi pandemi terus berbulan-bulan. Hari ini sudah 1,5 tahun kurang lebih. Lihat, jangan-jangan kasih di antara kita untuk berkurban dan saling menolong bisa sudah makin padam. Karena semua orang sudah sibuk dengan kondisi-kondisinya. Aku saja mengalami kesulitan. Aku saja mengalami pergumulan. Pandemi ini begitu hebat. Sampai hari ini banyak pergumulan betul. Tapi justru gereja kita GKPS memilih nats hari ini, Minggu pada hari ini, mengingatkan jemaat, ayo kembali hangatkan kasih persaudaraan di antara kita. Jemaat Makedonia itu menjadi contoh bagi kita. Mereka kesulitan, bacalah di dalam 2 Korintus pasal 8 itu. Mereka miskin, menderita, tapi bantu orang, bantu saudara di Yerusalem. Nah, kita pun begitu. Di antara kita juga saya kira sedikit orang yang mengalami dalam arti tetap eksis dan justru berlipat-lipat keuntungan di masa pandemi ini. Tapi pada umumnya orang merosot, terpuruk. Bahkan ada yang benar-benar sangat terpuruk. Tapi justru dalam kondisi itu pun tetaplah kita belajar saling mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka yang membuat kita sanggup melakukan semua itu adalah sama seperti Daud dan Jonathan sebagai teladan yang sangat luar biasa malam ini. Lebih indah lagi dari kasih Kristus kepada kita. Yesus menyebut kita bukan lagi sebagai sebatas hamba. Yesus menyebut kita sahabat. Yohanes pasal yang ke-15. Dan sahabat terbaik kita adalah Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Coba bayangkan. Yesus menyebut kita sahabat, bukan lagi hamba. Yesus bilang karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Naik level. Tapi persahabatan yang
terikat antara umat Tuhan kita dengan Yesus dinyatakan dengan pengorbanan Yesus, nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Ia menghadiahkan nyawanya bagi kita. Yohanes pasal 15 ayat 13. Maka pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita malam ini. Karena Yesuslah kita bersaudara di dalam Dia. Sama-sama anak-anak Tuhan, sama-sama saudara. Sering saya katakan sebetulnya, kalian bisa terima enggak kalau saya sebut kita ini sebetulnya saudara kandung? Mungkin engkau enggak, kita enggak satu bapak satu ibu. Yang namanya saudara kandung satu bapak satu ibu. Iya betul. Tapi kalau ku sebutkan bahwa ayat Alkitab mengajar kita panggil Bapa, sama-sama panggil Bapa kepada pribadi pertama Tritunggal itu. Siapapun engkau, suku manapun engkau, dari manapun asalmu, kita sama-sama panggil Bapa kepada pribadi pertama Tritunggal itu. Dan Alkitab mengajarkan kita semua adalah anak-anaknya. Loh, kalau satunya bapaknya, kita semua anaknya, kandungnya kita kalau gitu dalam persaudaraan. Amin. Pandanglah seperti itu. Maka semua anak-anak Tuhan, siapapun di dalam gereja kita, di luar gereja lokal kita, di seluruh penjuru dunia. Itu sebabnya di mana ada orang Kristen, saudara seiman kita mengalami penderitaan, dianiaya misalnya, hati kita langsung teriris, seperti ikut kita di sana. Kenapa? Karena ada ikatan kasih persaudaraan di antara kita. Kita tidak kenal mereka secara langsung, tapi betul. Tapi karena sama-sama anak-anak Tuhan, sama-sama pengikut Yesus, kita adalah saudara. Mari kita rajut persaudaraan di dalam Kristus seperti ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi sebagai sahabat, ada sahabat-sahabat dekat kita sebagai sesama anak-anak Tuhan. Mulai dari komunitas kecil itulah, mari kita saling menguatkan. Mari kita hadir sebagai sahabat terbaik bagi Dia. Amsal 17 ayat 17. Hafallah bagian ini ya. Katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Biarlah firman ini mendorong kita untuk memperhatikan saudara-saudara seiman kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman gereja, teman-teman pelayanan, anak-anak Tuhan di komunitas-komunitas kita, anak-anak Tuhan di lingkungan kita. Surat di Galatia bilang, mulailah dari saudara seiman sebagai kasih yang mengikat dan mempererat kita. Baru mengalir ke tempat-tempat berikutnya. Oleh karena itu, gereja Tuhan, dalam hal ini GKP Padang Bulan, dan kita semua yang ikut ibadah live streaming malam ini, pandang sekitarmu, ingat siapa sahabat-sahabat terdekatmu, saudara-saudara seimanmu, bangunlah kasih yang lebih erat satu dengan yang lain. Kondisi ini mungkin makin sulit, kita tidak tahu. Bukankah hari ini kita masuk ke masa-masa semakin sulit. Pandemi yang hebat melanda Jakarta, Jawa, provinsi-provinsi di Jawa. Tidak terkecuali kita juga, Sumatera Utara. Nah, biarlah semakin hebat kesulitan yang kita hadapi, justru kita semakin diikat dengan persaudaraan yang lebih erat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Keindahan dari kasih persaudaraan yang dibangun di atas bingkai kasih. Dan ada Tuhan hadir di antara kami. Sama seperti Daud dan Yonatan. Dalam seluruh keindahan, di balik tantangan-tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi, mereka tampil satu dengan yang lain sebagai sahabat terbaik sampai maut memisahkan. Tuhan Yesus,
Ada banyak keindahan dari bagian-bagian firman Tuhan yang kami pelajari malam ini. Kasih dan pengampunan selalu satu paket. Tolong kami Bapa, ketika saudara kami, ketika sahabat kami melakukan kesalahan, biarlah kami melepaskan pengampunan supaya persaudaraan itu kembali dirajut. Yesus Kristus teladan terbaik kami. Biarlah kami terus membangun persaudaraan di dalam Tuhan ini dengan menghadirkan Engkau sebagai inspirator terbaik, mengikat kami sebagai tubuh Kristus. Kondisi yang kami hadapi Tuhan semakin sulit. Biarlah kami semakin peka, hadir sebagai sahabat terbaik, memberi kelegaan, menolong, menguatkan setiap saudara-saudara kami di dalam Tuhan. Berkati gerejamu, berkati bangsa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah kita mau mengambil komitmen untuk mau menyatakan, membagikan cinta kasih yang telah kita rasakan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Mari kita bernyanyi, andaikan aku lakukan yang luhur mulia. Jemaat diundang berdiri. Andaikan bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Biarlah kita mau terus belajar cinta kasih Tuhan. Kita nyanyikan dari bait yang kedua. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang saudara bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Juru Selamat kita. Milikilah kasih sebagai pengikat persaudaraan di antara kita, umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Dimanapun komunitas kita bangun, dan siapapun dengan latar belakang bagaimanapun, mereka sesama anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini adalah saudara kita di dalam Tuhan. Bangunlah persahabatan yang lebih erat satu dengan yang lain, dan saling menopang di dalam kuasa dan kasih Kristus. Lakukanlah firman Tuhan ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Surgawi, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudari sekalian malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, mengambil waktu teduh untuk ibadah kita malam hari ini. Amin. Untuk mengakhiri ibadah, marilah kita bernyanyi Make Me a Blessing. Life, many are weary and sad. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Pada Minggu 4 Juli 2021. Tetaplah jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.